Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing 1 Bapak Sarno Hanipudin MPDI, yang saya hormati dosen pembimbing 2 Bapak Dr. Andes Haji Nursin Romli MPDI, yang saya hormati dosen penelaah Ibu Kartika Wanojaleni MAG. Izinkan saya, Roni Agustiawan, dari Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Sufyan Sauri Majenang, mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Blended Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, studi kasus di SD Mamah Muda, Kecamatan Mertua. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua definisi operasional, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan dan manfaat penelitian, yang kelima tinjauan pustaka, yang keenam metode penelitian, dan yang terakhir ketujuh sistematika penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh dengan berkembang pesatnya era digital, era industri 4.0 yang sangat berdampak dalam kehidupan, salah satunya dalam bidang pendidikan. Di masa pandemi seperti sekarang ini, berbagai kebijakan oleh pihak sekolah pun dicanangkan guna meminimalkan penyebaran virus COVID-19. Salah satu kebijakannya yakni dengan memberlakukan proses belajar mengajar secara online atau daring. Akan tetapi pada kenyataannya banyak sekali kekurangan yang ditimbulkan, terutama bagi peserta didik yang notabene-nya lambat dalam mencerna setiap pelajaran yang diajarkan. Kemudian, beberapa instansi pendidikan memilih jalan tengah, yaitu dengan memberikan kebijakan untuk melakukan pembelajaran tatap muka di kelas atau secara offline dan juga secara online. Model pembelajaran ini biasa dikenal dengan model pembelajaran blended learning. Oleh karena itu, penulis tertarik mengenai implementasi model pembelajaran blended learning khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Lalu, untuk menghindari pembahasan yang sangat luas dan tidak berfokus dalam penelitian, maka perlu dijelaskan beberapa istilah penting dalam penelitian itu. Yang pertama ada implementasi. Apa sih itu implementasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan, penerapan. Pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati terlebih dulu. Nah, kemudian dapat dijelaskan lebih rinci bahwa arti kata implementasi itu sendiri ialah rangkaian kegiatan atau aktivitas yang telah dan atau sedang dilaksanakan. Yang kedua, model pembelajaran blended learning. Blended learning yaitu sistem pembelajaran dengan mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan online. Yang ketiga, hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian
yang akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, mata pelajaran PAI. Pendidikan Agama Islam atau biasa dikenal dengan PAI merupakan salah satu mata pelajaran yang membahas tentang pendidikan keagamaan dan wawasan keislaman yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan rasa lebih percaya kepada Tuhan Sang Pencipta, semakin mempertebal akhlak setiap individu, serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi model pembelajaran blended learning bagi guru? Dan yang kedua, bagaimana implementasi model pembelajaran blended learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana implementasi model pembelajaran blended learning bagi guru dan bagaimana implementasi model pembelajaran blended learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Selanjutnya, manfaat penelitian. Terdapat dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pengembangan khazanah keilmuan mengenai cara mengimplementasikan model pembelajaran blended learning bagi tenaga pendidik atau guru. Dan yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan ilustrasi dan sebagai bahan referensi pengembangan model pembelajaran ke depannya pada instansi pendidikan terkait, khususnya terhadap kebijakan kepala sekolah maupun elemen-elemen pembangun lainnya. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini diperlukan guna menghindari plagiasi dan pengulangan pada penelitian yang sama yang pernah diteliti oleh para peneliti lainnya. Maka, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang pernah mengangkat tema tentang model pembelajaran blended learning. Yang pertama, ada dari Listia Eka Yuniar dalam skripsi berjudul Penerapan Metode Blended Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Sejarah. Penelitian kuasi eksperimen di SMA Negeri Kota Bandung. Skripsi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia Bandung pada tahun 2014. Yang kedua ada dari Rita Kurniawati dalam skripsi berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Blended Learning pada mata pelajaran Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi atau KKPI kelas 11 di SMK Negeri 2 Purwodadi. Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada tahun 2014. Dan Nita Pungki Wibowo pada skripsi berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning menggunakan aplikasi Edmodo terhadap hasil belajar dan keterlibatan siswa pada pokok bahasan mata dan kacamata untuk siswa kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Ngemplak. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada tahun 2019. Untuk perbedaannya, pada skripsi pertama, peneliti berfokus dalam hasil belajar siswa pada pembelajaran sejarah. Sedangkan pada skripsi kedua, peneliti berfokus pada pengembangan model pembelajaran pada mata pelajaran keterampilan komputer dan pengelolaan informasi atau KKPI. Dan pada skripsi ketiga, peneliti berfokus pada penggunaan aplikasi Edmodo
pada pokok bahasan mata dan kacamata. Persamaannya adalah dari ketiga skripsi tersebut menggunakan model pembelajaran blended learning. Yang membedakan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian saya berfokus pada hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Selanjutnya, ada metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian lapangan atau field research. Kemudian, pendekatan yang saya gunakan, pendekatan penelitian secara kualitatif. Kemudian, metode pengumpulan data. Penelitian saya menggunakan data dari berbagai literatur, baik berupa buku, artikel, jurnal, ataupun surat kabar yang terkait dengan penelitian. Kemudian, untuk metode analisis data yang saya gunakan, yakni data yang terkumpul diolah secara kualitatif menggunakan metode content analysis. Dan sumber data yang saya gunakan yakni ada dua, data primer dan sekunder. Terakhir, masuk ke sistematika penulisan. Peneliti membaginya ke dalam 3 bagian. Yang pertama, pada bagian awal terdiri dari halaman judul, lembar pernyataan, halaman pengesahan, moto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman abstrak, dan pedoman transliterasi. Kemudian, pada bagian isi, terdiri dari yang pertama, bab 1 berisikan pendahuluan, yang kedua, bab 2 berisi landasan teori, bab 3 berisi gambaran umum, bab 4 berisi hasil penelitian, bab 5 berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan penutup. Kemudian pada bagian akhir, penulis mencantumkan daftar pustaka, daftar lampiran, serta daftar riwayat hidup penulis. Sebelum saya akhiri, saya mengutip quote dari perkataan seorang imam besar Muslim. Tujuan dari sebuah ilmu itu adalah untuk mengamalkannya. Maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang terefleksikan dalam kehidupannya, bukan ilmu yang hanya bertengger di kepala. Menurut Imam Syafi'i. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya aturkan permohonan maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.